Pemirsa, MK menegaskan syarat usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pelantikan pasangan calon terpilih sebagaimana yang diatur oleh KPU berdasarkan putusan MA. Apakah putusan itu otomatis memupuskan jalan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep untuk dapat maju sebagai bakal calon gubernur maupun calon wakil gubernur? Pasalnya, saat penetapan pasangan calon 22 September mendatang, usia Kaisang belum genap 30 tahun. Kami akan membahasnya dengan pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mohtar atau Mas Uceng. Selamat malam, Mas Uceng. Selamat malam, Mbak. Baik. Dalam pertimbangan hukum putusan MK nomor 70 sudah disebutkan syarat usia minimum calon dihitung saat penetapan calon oleh KPU dan syarat minimal usia cagup-cawagup 30. Apakah pertimbangan hukum ini bisa dijadikan dasar untuk KPU mengubah peraturan KPU yang didasari oleh putusan MA, Mas Uceng? Iya, saya kira kan awalnya kalau kita ingat, aturan itu hanya menyebutkan bahwa 30 untuk gubernur dan 25 untuk bupati, ya, wali kota. Lalu kemudian ada yang mendorong ke Mahkamah Agung untuk meminta penafsiran soal apa sebenarnya makna 25 dan 30 itu. Sehingga Mahkamah Agung luar biasanya, walaupun ini menurut saya catatannya besar sekali ya, itu mendorong penetapan itu, usia itu bukan berdasarkan penetapan calon, tapi berdasarkan pada pelantikan. Padahal sebenarnya jelas ini dua hal yang berbeda, karena ini tahapannya adalah penetapan calon, bukan penetapan bukan penetapan kepala daerah terpilih. Dua hal yang berbeda. Nah, itu sebabnya kenapa putusan Mahkamah Agung yang dulu dilakukan itu sendiri memang menjadi penuh pertanyaan. Ya, dalam banyak kesempatan kan sudah kita berikan catatan garis lebar, termasuk soal bagaimana ketidaktepatan penggunaan kemudian penafsiran dengan menggunakan usia pelantikan. Karena ya sangat sangat bergantung nih. Ini penetapan calon, tapi dihitungnya pada saat pelantikan. Masalahnya pelantikannya kapan? Itu kan seringkali juga tidak jelas. Siapa yang bisa menjamin misalnya kalau saya lahir 20 Oktober lah misalnya. Kalau misalnya pelantikan 20 Oktober, lalu kemudian saya lahir 20 Oktober, lalu saya merasa bisa cukup 30 dan ikut, padahal kan belum tentu pelantikan 20 Oktober. Bisa saja bergeser satu hari misalnya menjadi 21 dan lain sebagainya. Itu banyak sekali implikasi betapa kacaunya putusan Mahkamah Agung itu. Dan saya kira hari ini putusan Mahkamah Konstitusi itu mengembalikan penafsiran yang biasanya terjadi untuk proses kandidasi, proses pencalonan, yang itu berlaku di hampir semua persyaratan. Ya kan, persyaratan mulai dari persyaratan mau menjadi presiden, mau menjadi, hampir berlaku di semua persyaratan sebenarnya, termasuk persyaratan komisioner kelembagaan lain, yaitu apa? Usia itu dihitung sebenarnya harusnya pada saat dia mencalonkan diri atau kemudian ditetapkan sebagai calon yang kemudian bisa ikut dalam proses kontestasi ataupun proses pemilihan. Makanya sebenarnya begini, kalau pertanyaannya apakah itu merugikan Kaisang, sebenarnya tidak juga. Karena kalau dia mau ikut, berarti dia dibatasi hanya bisa ikut untuk pemilihan bupati wali kota, ya kan? Karena tidak ada halangan di situ. Karena halangannya hanya terjadi di gubernur. Artinya, ya silahkan kalau mau maju, tapi kandidasinya itu hanya bisa untuk proses wali kota dan bupati. Tetapi untuk gubernur, balik ke konstruksi yang memang sedari awal mau dibuat di Republik ini, yaitu 25, 30, dan 35, ya kan, untuk presiden. Dan saya kira putusan MK itu mengakhiri konstelasi membingungkan akibat putusan Mahkamah Agung. Nah, yang kedua saya kira beginilah, ada baiknya KPU ini tidak bersifat menjadi penahan dari upaya untuk menegakkan demokrasi secara baik. Kalau memang KPU cepat-cepat dulu
mengiyakan putusan MK 90 soal syarat Gibran, kenapa kemudian ini tidak? Kenapa kemudian ini harus dibaca, dipertanyakan, harus konsultasi dan DPR? Ini yang sinyal-sinyal yang harusnya berbahaya, yang saya ingin katakan bahwa jangan sampai kemudian dicari lagi alasan tertentu untuk sekedar menghalang-halangi atau tidak membenarkan putusan MK. Baik, Nah, Mas. tapi putusan MK ini sendiri menurut saya menarik. Yang tertinggal sekarang adalah bagaimana penata laksanaannya. Ya, bagaimana kemudian bunyi putusan MK itu kemudian pada dasarnya kan putusan MK itu berlaku self executed ya. Jadi dia mengeksekusi dirinya sendiri. Jadi saya sering mengatakan tanpa ada kewajiban mengubah peraturan apapun sebenarnya dasar putusan MK itu sudah bisa dipakai. Akan tetapi karena memang proses administratif formal tetap ada di aturan di bawah undang-undang, itu yang membuat beberapa semacam kewajiban untuk segera menyesuaikan dengan itu. Nah, Mas Uceng, Hakim Saldi tadi menegaskan, Mas Uceng, pertimbangan hukum dan pemaknaan mahkamah terhadap norma pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada itu mengikat semua penyelenggaraan kontestan pemilihan dan juga semua warga negara. Artinya KPU harus segera mengubah PKPU yang sebelumnya didasari putusan MA kah? Ya, saya kira tanpa dituliskan begitu, kan itu hanya dibacakan oleh Saldi ya, tidak berarti itu pendapat Saldi karena ini kan dibuat secara kolektif nih oleh semua hakim. Tapi kalaupun itu tidak dicantumkan, pada dasarnya putusan MK itu mengikat semenjak dibacakan. Jadi tanpa perlu dicantumkan itu, dugaan saya kenapa kemudian pasal itu dicantumkan, karena kan ada kesan nih selama ini ada keinginan, ada upaya untuk melawan ya, atau mengganggu putusan MK dengan berbagai upaya-upaya lain. Nah, saya menganggap ini semacam penegasan. Ya, kalau kita baca putusan MK ya erga omnes, kita semua tahu itu berlaku untuk siapa saja, ya kan? Tetapi mungkin karena sekian lama seringkali ada move atau ada upaya untuk mengubah itu, menggoyang itu yang membuat MK semacam melakukan penegasan ulang. Bahkan MK menutup dengan ancaman di belakang kan, dengan mengatakan bahwa kalau Anda tetap meloloskan, kami akan jadikan alasan untuk membatalkannya di dalam proses PHPU misalnya, perselisihan hasil pemilu. Nah, maksud saya ini gejala MK yang membaca kemungkinan perubahan. Ini mirip Mbak Zilvia dengan putusan yang satu lagi, yang putusan soal syarat pengajukan calon yang kemudian diubah menjadi berdasarkan jumlah tidak lagi 20-25%, tapi berdasarkan lapisan jumlah pemilih, lalu kemudian mengikuti prosentasi tertentu. Nah, mulai beredar selentingan kabar ada upaya untuk menghalang-halangi itu kan. Jadi ada tuh mulai beredar di beberapa WhatsApp grup yang saya punyai, yang kemudian ada upaya untuk merusak itu. Jadi ada upaya untuk menghalang-halangi dengan seakan-akan mengatakan putusan itu tidak berlaku untuk semua partai, hanya untuk partai-partai yang non-seat misalnya, yang tidak punya kursi. Nah, maksud saya adalah upaya yang kayak begini ini harus diakhiri, ya, karena sebagai penyelenggara pemilu harusnya dia menyelenggarakan pemilu mengikuti koridor yang ada. Apapun yang bisa dikreasikan oleh KPU hanya manakala tidak ada aturannya atau aturannya masih menimbulkan penafsiran yang ambigu. Tetapi kalau penafsirannya sebagai pelaksana pemilu, dia tidak bersifat untuk kemudian membuat aturan sendiri yang itu berbeda dengan bunyi peraturan perundang-undangan atau kemudian putusan mahkamah yang sudah berkekuatan hukum tetap. Begitu. Baik. Oke, Mas Uceng, total MK menolak 6 gugatan atau permohonan yang terkait dengan syarat usia calon kepala daerah.
Dalam putusan perkara nomor 70, MK itu menyatakan aturan dalam pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada tidak perlu ada penambahan makna apapun karena MK menilai pasal itu sudah jelas, sudah terang benderang, sudah ceto welo-welo begitu ya. Nah, tapi masih banyak yang bingung juga Mas Uceng. Jadi sebetulnya usia 30 tahun untuk cagup-cawagup itu dihitung saat pendaftarankah, saat penetapankah, atau bagaimana? Jelas memang kita sudah tahu bukan dihitung saat pelantikan, tapi saat pendaftaran atau saat penetapan. Itu yang masih agak bingung itu Mas Uceng. Sebenarnya kan pendaftaran itu adalah pintu masuk. Sedangkan penetapan itu adalah menetapkan bahwa orang itu bisa menjadi kandidat. Artinya sebenarnya clear, tanpa perlu penafsiran dan seperti itu digunakan di berbagai ketentuan jika dibandingkan dengan kelembagaan lain, ya tentu saja pada saat penetapan, yaitu pada saat dia ditetapkan sebagai kandidat, ya kan? Karena namanya juga sebagai kandidat. Dia syarat untuk menjadi kandidat adalah berusia 30. Maka ketika dia ditetapkan sebagai kandidat harusnya mengikuti usia ketika penetapan itu. Nah, menurut saya itu soalan sederhana yang seharusnya semuanya sudah mafhum. Nah, silahkan kemudian apakah ada variasi-variasinya itu silahkan saya kira. Tetapi jangan sampai variasinya itu malah merugikan logika yang dibangun tadi. Bahwa syarat dia dapat menjadi calon adalah bukan pada saat pendaftaran, tetapi pada saat ditetapkan. Nah, kapan dia mau ditetapkan itu? Karena itulah yang kemudian akan menetapkan dia sebagai kandidat. Dia akan ditetapkan menjadi seorang yang bisa bertarung dalam proses pemilihan. Saya sih mengatakan sebenarnya beda tipis ya antara syarat pencalonan dengan dihitung pada saat pencalonan dengan dihitung syarat penetapan. Tetapi dalam penalaran hukum sebenarnya kalau kita mengatakan itu adalah syarat sebagai calon kepala daerah, maka harusnya memang mengikuti logika putusan MK yang mengatakan bahwa itu mengikuti pada saat penetapan calon. Begitu. Baik, terima kasih atas analisa Anda, Mas Uceng. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.